Pemirsa, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka kembali digoda pendukung Prabowo untuk menjadi bacawa pres. Meskipun Mahkamah Konstitusi belum memutus soal uji materi batas usia minimal capres-cawapres. Kali ini Sekjen PBB terang-terangan menawarkan nama Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Salah satu calon wakil presiden itu ada di tengah-tengah kita hari ini. Ya pasti sudah baca media semualah. Jagonya Wakil Menteri Tenaga Kerja ya Sekjen Partai Bulan Bintang itu salah satunya selain Pak Yusril ya Mas Gibran Rakabuming Raka. Sekjen Partai Bulan Bintang Afrian Syahnur belak-belakan menjagokan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres pendamping Prabowo. Meski memiliki ketua umum yang juga diunggulkan sebagai kandidat cawapres Prabowo, Afrian Syahnur yang merupakan Wakil Menteri Tenaga Kerja ini tetap menjagokan Gibran Rakabuming Raka. Terjak wali kota Solo ini seperti apa? Nah itu yang saya ambil. Ada yang mengatakan, oh masih muda. Justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah. Terkait dukungan dari PBB, Gibran Rakabuming Raka enggan mengomentari peluang dirinya sebagai bacawa pres Prabowo. Kita tidak membahas politik di jam kerja. Mas, tapi beberapa baliho di beberapa wilayah Mas Wali Ini tak jawab. cawapres banyak. Kita tidak membahas politik di jam kerja. Saat ini Prabowo Subianto memiliki koalisi Indonesia Maju sebagai pengusung dirinya sebagai bakal calon presiden. Selain PBB, koalisi Indonesia Maju juga dihuni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gelora. Bagaimanapun parpol menggoda Gibran, namun publik masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi batasan usia capres-cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pasalnya, usia Gibran saat ini bakal terkendala syarat batas usia minimal cawapres yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Rizka Ardina, Surakarta, Jawa Tengah. Kita tanyakan langsung kepada Pak Afrian Syahnur, Sekjen Partai Bulan Bintang, dan juga Profesor Lely Aryani, pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional. Selamat sore Pak Ferry, Prof. Lely. Selamat sore, Mas Stefani, Mas Adriansa. Selamat sore Prof. Lely. Saya mau ke Pak Ferry dulu. Pak Ferry, sebelumnya kan PBB menyodorkan nama Prof. Yusril ya untuk menjadi bacawa pres dari Prabowo Subianto. Ini waktunya makin mepet kok, malah bukannya mengerucut malah nambah nama nih Pak Ferry. Ya, pertama kan kami tetap Partai Bulan Bintang mencalonkan Pak Yusril sebagai calon presiden atau calon wakil presidennya Pak Prabowo, ya kan. Nah, tetapi dalam hal ini kan berkembang dinamika politik ya. Terus bergeraklah nama-nama yang beredar saat ini, ya kan. Nah, Pak Yusril sendiri kan awal mulanya kan tidak ada dalam komunikasi, artinya tidak ada dalam pembicaraan, di media juga tidak ada, di survei juga tidak ada. Ya, jadi kami tetap menggaungkan dan memberikan dukungan untuk ketua umum kami, Prof. Yusril. Pertimbangan-pertimbangan inilah akhirnya kita sepakat untuk Prof. Yusril. Nah, kemarin ketika di Solo, ya saya sedang mengadakan job fair yang diadakan oleh perguruan tinggi yang berada di Solo Raya, itu media bertanya, ini ada 3 nama Pak Sekjen. Setelah acara ini mereka tanya, 3 nama itu pertama ada Ibu Kofifa, kedua ada Erick Thohir, yang ketiga ada Mas Gibran, ya kan? Nah, saya bilang, kami PBB tetap mencalonkan Pak Yusril. Nah, kalau dari 3 nama yang Anda sebutkan tadi, ya tentunya kami harus memilih, bukan 3-tiganya dong, saya bilang. Kami harus memilih salah satu. Nah, salah satunya yaitu Mas Gibran. Karena sosok Mas Gibran juga sempat saya pernah bicarakan juga dengan Prof. Yusril, ya kan? Bagaimana sosok anak muda, kemudian tentunya bisa menarik pemilih pemula. Nah, apalagi rekam jejaknya juga, beliau itu kan sekarang masih wali kota Solo. Solo sebagai daerah ibu kota, ya sebuah kota madya yang ada di Jawa Tengah, dipimpin beliau ya sampai sekarang bagus, ya kan. Dan ditambah lagi dengan bahwa Mas Gibran ini sosok tokoh yang tentunya belum punya masalah, ya artinya rekam jejak masih bagus, ya. Nah, pertimbangan ini yang saya membuat
berpikir bahwa ketika pertanyaan wartawan itu saya jawab Mas Gibran karena pernah diskusi juga dengan Prof. Yusril. Nah, yang utamanya lagi kita tahu bahwa Mas Gibran ini adalah putra seorang Presiden Republik Indonesia yang mana tingkat kesukaan rakyat Indonesia ini di atas 80%. Tentunya dengan harapan-harapan tadi, ya semoga Mas Gibran bisa dipilih oleh Pak Prabowo. Jadi di ujung muaranya itu adalah keputusan ada di tangan Pak Prabowo sebagai calon presiden yang akan bekerja sama dengan calon wakil presiden. Tentunya. Pak Ferry, berarti sudah sampai dikomunikasikan di Koalisi Indonesia Maju, bukan hanya sekedar seperti judul kita, hanya godaan politik? Oh belum, kalau di Koalisi Indonesia Maju belum ada pembicaraan begitu Mbak. Ini sebatas internal saya dengan Pak Yusril saja. Nah, jadi memang kami dari Koalisi Indonesia Maju belum sama sekali bicara soal calon wakil presiden yang di luar partainya masing-masing, ya kan? Kalau Golkar kan ada Pak Erlangga, kalau PAN ada yang diajukan Pak Erick Thohir dan Pak Muhadjir, ya kan? Kemudian PBB sendiri ada Pak Yusril. Nah, itu yang kita gadang-gadangkan, yang sampai sekarang memang belum pernah dibahas intens di dalam Koalisi Indonesia Maju, begitu Mbak. Kenapa belum disampaikan di koalisi nih Pak Ferry? Kenapa Mbak? Kenapa belum dibahas di koalisi? Ya, kita belum tahu karena memang sampai saat ini semua koalisi, semua partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju masih melakukan konsolidasi internal dan memang kemarin baru beberapa kali kita ketemu di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk membahas bagaimana program kerja kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo untuk tetap tidak lanjuti. Sambil pembahasan soal cawapres ini digodok dulu di masing-masing internal partai, baru nanti akan dibahas di dalam rapat musyawarah mufakat yang akan dipimpin langsung oleh Pak Prabowo. Oke, kalau gitu saya tanya ke Prof. Lely. Nama Mas Gibran kan kita tahu memang sempat santer juga diisukan menjadi bacawa pres Prabowo Subianto nih Prof. Menurut Prof. Lely sebenarnya apa yang membuat nama Gibran menguat lagi dan kali ini menjadi nama yang disodorkan oleh PBB? Ya, pertama saya apresiasi pada berita 1 TV ya, judulnya tepat banget. Jadi dari jawaban Mas Apriansa itu udah fix ya bahwa sebenarnya baru digoda gitu ya. Tapi digodanya ini dari seluruh mata penjuru angin gitu loh. Jadi tergantung pada Gibran sendiri, termasuk apa yang dilakukan oleh teman yang melakukan judicial review tentang batas umur pencalonan untuk bakal calon wakil presiden. Jadi dinamika yang terus berkembang ini memang menunjukkan betapa dinamisnya peta politik Pilpres 2024 ini. Mereka yang sebelumnya belum masuk hitungan dan mereka-mereka yang namanya sudah masuk hitungan sebelumnya seperti bersaing ketat satu sama lain. Kemarin Pak Prabowo waktu ketemu Mbak Yeni Wahid, Mas Apriansa mungkin masih ingat, Mbak Stefani juga ya. Mas Prabowo kan dia bilang katanya calon wakil presiden saya harus yang muda. Nah terus ditanya siapa? Ya itu Ridwan Kamil muda, Erick Thohir muda, Gibran juga muda. Jadi 3 nama itu memang disebutkan. Padahal di sana ada Mbak Yeni Wahid loh gitu. Tapi Mbak Yeni langsung nggak disebut gitu. Tapi dinamika yang berkembang sedemikian rupa. Tadi Mas Apriansa sudah menyebut. Notabene Gibran ini adalah anaknya Pak Jokowi. Dari sisi relasi patron klien gitu, teorinya Scott dan Roniger itu kan memang mengatakan orang-orang yang basis keturunannya berdasarkan hubungan darah, kekerabatan, sesama alumni, dan lain-lain, itu jauh lebih dominan untuk dilihat ketimbang mereka yang jarak patron dan kliennya begitu jauh. Jika kemudian Gibran juga diapresiasi ke pemerintahannya selama menjadi wali kota di Solo, yang belum berapa lama sebenarnya ya, Mas Apri ya, tapi apresiasinya, kemajuannya yang dinilai demikian tinggi. Dan 3 tahun lebih, Mbak. Iya. Dan kedekatan dengan Pak Jokowi sebagai sebuah unsur dari relasi patron klien yang dominan tadi, ini mau tidak mau menempatkan positioning Gibran itu jauh lebih tinggi ketimbang bakal calon wakil presiden yang lainnya yang disebut oleh lembaga survei. Yang harus diingat adalah bahwa tidak semua calon presiden itu memiliki tingkat elektabilitas yang langsung bisa memastikan mereka akan terpilih. Jadi otomatis ini harus ditunjang dengan berbagai model komunikasi politik yang harus digerakkan. Salah satu adalah bagaimana menentukan
calon wakil presidennya. Bakal calon wakil presidennya itu salah satu tolak ukur yang paling menentukan, dan itu yang menentukan adalah organisasi partai-partai politik yang berkoalisi. Karena pencalonan presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai-partai politik. Nah, dari gabungan yang berkoalisi itulah mereka akan menentukan siapa figur yang paling tidak akan bisa memberikan sumbangan elektoral kepada calon presiden, bakal calon presiden, nanti menjadi calon ya kalau sudah memenuhi persyaratan di KPU yang memungkinkan bisa memberikan sumbangan elektoral. Prof. Lely, jadi menurut Prof. Lely sebenarnya Gibran itu punya modal elektoral apa sih? Apakah semata-mata hanya karena putra Presiden Jokowi atau ada modal lain menurut Prof? Itu tadi saya bilang. Kita akan membaca nih peta pertarungan Pak Jokowi, bahkan seorang Ma'ruf Amin pun tidak punya modal elektoral apapun. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowi bisa di atas 40 waktu itu ya. Nah, intinya siapapun dia kalau didongkrak dengan mesin politik, 4 media komunikasi politik yang ya saya sebutkan tadi. Yang pertama organisasi, yang kedua interpersonal, yang ketiga media massa dan media sosial, yang keempat kelompok kepentingan, maka secara perlahan itu bisa didongkrak elektabilitasnya. Kalaupun tidak, itu tergantung mesin politik yang bekerja nantinya. Mereka partai yang berkoalisi ini jangan misalnya fokus pada bagaimana elektabilitas calon ini tidak dipikirkan. Tapi menentukan kami ini harus memenuhi kuota suara dari parliamentary threshold semata. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau mereka nanti menentukan dari partainya termasuk partainya Mas Apriansa ini, mereka harus memastikan mesin organisasi politik bergerak cepat. Nah, bergerak cepat tadi sudah ditunjang kalau nanti Gibran jadi, kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan kalau mesinnya bergerak cepat, organisasinya, maka hubungan secara interpersonal terhadap calon pemilih akan lebih mudah dilakukan. Sebenarnya masih mau panjang lebar lagi nih Prof. Lely dan juga Pak Ferry, tapi sayang sekali kita waktunya sangat terbatas. Nanti kita undang untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Prof. Lely dan juga Pak Ferry. Makasih banyak, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung sama Berita Satu Utama. Ya, selamat malam.